dipersembahkan oleh Bank BRI. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenai surah Yunus. Pada pagi hari ini kami sedang membahas ayat 57, insya Allah sampai 66. Silakan Pak, kita lanjutkan uraian kita. Baik, kita lanjutkan. Apa yang kita terangkan tadi ini berkaitan dengan obat itu menjadikan sementara ulama berkata Al-Quran ini seperti dokter. Dokter sebelum mengobati, dia melakukan diagnosa. Baru dia sampaikan kepada pasiennya, kamu sakit ini, kamu perlu obat ini, tidak boleh makan ini, harus makan itu. Itu kan dokter. Nah, ini dia mau'izah. Kalimat-kalimat yang menyentuh hati, yang mendorong untuk melakukan kebaikan. Baru sesudah itu, dokter ini tadi beri obat. Setelah dia diagnosa, ini obatnya. Itu syifa. Setelah dia minum obatnya, kalau dia minum obatnya, dia akan mendapat kebugaran. Dia akan melakukan hal-hal sesuai dengan fungsi yang diharapkan darinya. Itulah dia hudan. Nah, kalau ini berlanjut, dia akan sehat 100%, dan ketika dia sehat 100%, dia akan menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan bukan hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain. Oke, kita lanjutkan. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, sampaikanlah wahai Nabi Muhammad bahwa berkat anugerah Allah dan berkat rahmat yang diturunkannya, maka hendaklah mereka bergembira menyambut baik kali. Maksudnya apa? Orang tuh gembiralah menyangkut Al-Quran ini. Dikasih obat kok tidak mau diminum. Bergembiralah dengan rahmat Allah. Salah satu bentuk rahmat Allah itu adalah kedatangan Nabi. Itu sebabnya Nabi dinamai rahmat yang dihadiahkan Allah. Itu sebabnya Nabi dinamai membawa rahmat untuk seluruh umat. Bergembiralah. Apa yang anugerah Allah dan rahmat ini lebih baik dari segala apa yang dikumpulkan oleh umat manusia. Satu hal yang menarik kita lihat. Kalau ada orang kaya raya, sehat bugar, tapi dia beriman, tidak ada arti kekayaannya. Karena hanya sementara di dunia. Dia akan rugi di akhirat. Nah, karena itu, kalau sudah dia fahami Al-Quran, dia amalkan Al-Quran, itu sebenarnya jauh lebih baik daripada segala apa yang dikumpulkan. Itu sebabnya Nabi bersabda, orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang memahami Al-Quran, mempelajarinya, dan mengajarkannya. Itu. Karena tidak ada artinya itu apa yang kita kumpulkan ini kalau tidak disertai dengan nilai-nilai agama. Baru dikatakan di sini. Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu halalan wa haraman. Coba renungkan, apakah rezeki yang dianugerahkan Allah itu kepadamu, ada sebagian di antaranya yang kamu jadikan haram dan ada juga yang halal. Kita mau lihat. Halal itu adalah sesuatu yang dibenarkan agama. Haram itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan agama. Rezeki yang kita peroleh boleh jadi kita peroleh melalui cara yang tidak dibenarkan agama. Dia jadi halal. Boleh jadi rezeki yang kita peroleh dengan cara yang dibenarkan agama, tetapi kita tidak menggunakannya sesuai dengan yang dibenarkan agama. Itu juga haram. Dulu, cerita dulu, sekarang bisa lain. Dulu Allah menganugerahkan mereka ini kambing, ini unta, ini. Oh, yang ini hanya halal buat laki-laki. Yang perempuan tidak boleh makan ini. Kamu jadikan halal dan haram, dua-duanya boleh. Tidak. Kita sekarang bisa juga begitu. Oh, ini nyerempet halal ini, tidak apa-apa nih. Hah? Ada yang berkata korupsi boleh asal digunakan untuk naik haji. Tidak benar ini, iya kan? Kamu jadikan itu halal dan ada yang haram. Apakah Allah yang mengizinkan kamu melakukan hal tersebut? Kita garis bawahi lagi.
haram dan halal itu yang berwenang menetapkannya hanya Allah. Bisa jadi penetapan Allah itu sudah rinci, bisa jadi juga penetapan Allah itu bersifat umum, kita tinggal menganalogikannya. Saya berikan contoh. Dia katakan minuman keras haram, Allah tetapkan. Dari sini terus berkata, segala yang memabukkan haram. Narkoba haram. Oke. Tidak ada di Quran narkoba haram. Tapi saya menetapkannya berdasar ketetapan Allah bahwa segala yang merusak. Begitu. Jadi harus atas izinnya. Jangan ada yang berkata, oh, ini halal, ini haram. Apalagi, salah 2 kali. Ada orang yang berkata begini, ini enggak apa-apa nih. Baru dia minum. Mestinya, kalau dia mau minum pun, jangan dia bilang ini enggak apa-apa. Ini sebenarnya haram, tapi saya boleh buat minum. Itu cuma salah sekali kan? Jangan salah 2 kali. Ma zannul ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba yaumal qiyamah. Apa kira-kira dugaan orang-orang yang mengatasnamakan Allah dalam satu kebohongan? Berkata ini halal, pada ini menurut Allah ini halal. Ini. Apa kira-kira dugaan mereka tentang perlakuan Allah terhadap mereka di hari kemudian? Kira-kira Allah akan biarkan mereka atau Allah akan meminta pertanggungjawabannya? Inna Allaha ladzu fadlin 'alan nas walakin aktsarahum la yashkurun. Sungguh banyak sekali karunia Allah kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kita garis bawahi bersyukur nih. Apa sih syukur itu? Kita diberi rezeki. Syukur yang pertama artinya menggunakan anugerah Tuhan sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Kita diberi mata. Untuk apa? Untuk melihat yang baik atau yang buruk? Tuhan. Kalau melihat yang buruk tidak syukur. Saya sering beri contoh, saya diberi pici orang. Kalau saya tidak pakai, syukur enggak saya? Saya tidak syukur. Orang diberi untuk dipakai. Kalau saya pakai untuk gosok sepatu, tidak. Banyak orang tidak syukur. Itu satu. Sudah diberi rezeki, dia tidak gunakan rezekinya sesuai dengan tujuan Allah memberikan. Sebagai bangsa kita juga begitu. Sudah diberi kekayaan alam. Sudah kita olah atau tidak? Oh, artinya kurang syukurnya bangsa ini. Ya kan? Nah, arti syukur yang kedua, menerima yang sedikit dan menganggapnya banyak. Memberi yang banyak dan menganggapnya sedikit. Istri yang bersyukur, yang menerima pemberian suaminya walau sedikit tapi dianggapnya ini udah banyak, Mas. Suami yang bersyukur adalah yang memberi banyak tapi menganggap ini baru sedikit. Allah itu maha bersyukur. Salah satu namanya syakir, bersyukur. Dia terima yang sedikit dari kita dan itu dia katakan ini udah banyak. Dia beri sudah banyak, dia anggap masih sedikit. Banyak manusia yang tidak pandai bersyukur. Saya kira kita akan kembali lagi. Pemirsa, Allah telah memberikan anugerah dan rahmatnya yang luar biasa pada manusia, yaitu Al-Quran. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Dia yang memberi taubat, saya yang memberi pengampunan. Jangan ada yang mau berkata, udah kerjakan saja dosa itu, saya yang tangguh. Gak ada itu. Jadi kami terhadap kamu menjadi saksi-saksi pada saat kamu melakukan itu. Dipersembahkan oleh Bank BRI.